Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan Mr. Yuda di sini. Pada hari ini, Mr. akan memperkenalkan satu topik yang sangat menarik untuk kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat di rumah, yaitu topik conditional sentence. Sebelumnya, kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat sekalian, apakah sudah pernah mendengar apa itu conditional sentence? Jika sudah pernah mendengar, oke baik. Di sini Mister akan menjelaskan apa itu conditional sentence. Conditional sentence itu adalah suatu kalimat pengandaian di saat seseorang ingin mengungkapkan suatu kondisi yang berbeda dengan kenyataan. Jadi kondisi tersebut juga merupakan bisa jadi berupa sesuatu yang bisa terjadi ataupun mungkin mustahil untuk terjadi. Jadi conditional sentence ini ketika kita ingin mengandaikan suatu kalimat dan hasilnya tersebut itu ataupun kejadian setelahnya itu bisa saja mungkin terjadi ataupun bisa saja tidak terjadi. Nah, itu merupakan pengertian dari conditional sentence. Adapun contohnya dari conditional sentence ialah if the weather is nice, we can have a picnic. Nah, jika cuacanya bagus, kita bisa piknik. Itu merupakan contoh dari conditional sentence ya, kawan-kawanku sekalian. Conditional sentence ini juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama bisa disebut if clause ataupun klausa kondisi, dan yang kedua adapun result clause ataupun klausa hasil. Klausa kondisi menggambarkan kondisi atau situasi yang harus terpenuhi untuk menghasilkan tindakan yang dijelaskan dalam klausa hasil. Nah, bisa kita lihat di contoh yang tadi, if the weather is nice. Di situ kita menggunakan if clause, di mana di awal kalimatnya kita menggunakan if untuk menyatakan kondisi ataupun situasi yang harus terpenuhi. Nah, di klausa hasil ialah klausa yang dihasilkan dari tindakan tadi. Selanjutnya, if clause ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan pengandaian seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terus kalau main clause ataupun result clause ataupun klausa hasil tadi adalah kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi pengandaian di awal kalimat. Nah, jadi itu ya kawan-kawanku sekalian. Dan selanjutnya, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang conditional sentence, kita perlu tahu conditional sentence itu berfungsi untuk apa sih? Nah, di sini conditional sentence itu berfungsi untuk menyatakan hubungan sebab akibat antara suatu kondisi atau situasi tertentu dengan tindakan atau hasil yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Nah, fungsi dari conditional sentence tersebut seperti yang saya bilang barusan ya, kawan-kawanku sekali. Setelah kita mengetahui definisi dari conditional sentence, apa itu if clause, apa itu main clause, dan serta kita sudah tahu conditional sentence itu berfungsi untuk apa. Jadi setelah itu kita masuk ke materi intinya, yaitu tipe-tipe dari conditional sentence. Yang pertama ada tipe 0 ataupun tipe 0, bisa secara umum ialah general truth, ya kan? Terus yang kedua ada tipe 1 ataupun real atau future conditional, dan yang ketiga ada tipe 2 ataupun unreal conditional, dan yang terakhir ada tipe 3 truthfully, hypothetical, dan unreal. Nah, itu keempat tipe dari conditional sentence yang akan kita bahas ya, kawan-kawanku sekalian.
Oke, baiklah, yang pertama yang kita akan bahas tipe zero terlebih dahulu ya kawan-kawan. Tipe zero ini adalah kalimat untuk mengungkapkan kondisi berupa tindakan yang bersifat kebenaran umum. Nah, fungsi dari tipe ini adalah sering digunakan untuk memberikan instruksi, yakni dengan menggunakan kalimat perintah pada klausa utamanya ataupun main clause, baik if clause maupun main clause, menggunakan simple present tense. Adapun rumusnya di sini menggunakan if plus present simple plus present simple. Nah, untuk tipe zero ini menggunakan rumus seperti itu ya kawan-kawanku. Untuk contohnya ada if you hit ice, it melts. Jika Anda memanaskan es itu akan meleleh. Nah, itu ya contoh dari tipe zero yang nyata gitu, pengandaian yang bersifat nyata gitu, seperti tadi, jika kita memanaskan sebuah es itu akan meleleh. Nah, dari sudut pandang manapun kita bisa melihat ya bahwa jika kita memanaskan es itu pasti akan mencair. Nah, itu untuk contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua ada if it rains, the grass gets wet. Jika hujan turun, rumput akan basah. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Bisa kita lihat setiap hujan turun pasti rumput-rumput akan basah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di tipe zero ini suatu pengandaian yang memang bersikap kebenaran gitu ya. Dan pernyataan yang bersikap benar gitu adanya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe 1, real atau future conditional. Di sini adalah suatu kondisi yang mungkin terjadi dan suatu akibat yang mungkin juga tidak terjadi. Jadi pengandaian ini hanya akan terwujud jika kondisi tertentu dapat terpenuhi. Kita mungkin tidak dapat memastikan apakah kondisi tersebut akan terpenuhi, tetapi kondisi tersebut sangat mungkin untuk terpenuhi. Jadi di kondisional tipe 1 ini kemungkinan terwujudnya itu ataupun terjadinya itu sangat besar ya kawan-kawanku sekalian. Nah, di sini ada rumusnya if plus present simple plus will plus verb 1. Nah, itu untuk rumus conditional sentence tipe 1 ya. Jadi untuk contohnya, if you are here, I will tell you my feelings. Jika kamu ada di sini, aku akan mengungkapkan perasaanku. Nah, di sini faktanya seseorang yang ingin kita ungkapkan perasaannya itu tidak berada di sini, makanya kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita gitu. Nah, untuk contoh yang kedua, if you drop that glass, it will break. Jika kamu menjatuhkan gelas itu, ia akan pecah. Nah, ini semisal kita sedang memegang sebuah gelas nih, ya kawan. Jika kita menjatuhkannya, gelasnya akan pecah kan? Nah, makanya sebelum kita menjatuhkannya, jangan sampai kita jatuhkan gitu. Itu untuk contoh conditional sentence type 1 ya, kawan-kawanku sekalian. Oke, selanjutnya ada conditional sentence tipe 2, unreal conditional. Conditional sentence tipe 2 ini adalah kalimat untuk mengungkapkan kondisi yang tidak mungkin terjadi, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Untuk rumusnya ada if plus past simple plus would plus verb 1. Adapun contohnya, if I had more money, I would buy a new car.
Jika saya punya lebih banyak uang, saya akan membeli mobil baru. Nah, faktanya dari contoh ini, sekarang saya tidak punya banyak uang, jadi saya tidak bisa membeli mobil baru. Nah, ini yang dimaksudkan ialah eh, suatu ungkapan yang tidak mungkin terjadi gitu. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana kita bisa membeli mobil baru jika kita tidak punya uang gitu, uang banyak gitu. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada, if I were 20, I would travel the world. Seandainya jika saya berusia 20 tahun, saya akan berkeliling dunia. Nah, posisinya di sini saya belum berusia 20 tahun. Jadi saya belum bisa berkeliling dunia. Jadi ini pengungkapan suatu kondisi yang tidak mungkin terjadi ya kawan-kawanku sekalian. Nah, di sini yang terakhir ada conditional sentence type 3. Adalah kalimat untuk mengungkapkan kondisi untuk menggambarkan kejadian yang tidak mungkin atau tidak benar di masa lampau. Nah, untuk rumusnya, if plus past perfect plus would plus have plus verb 3. Untuk contohnya, if she had studied harder, she would have passed the exam. Jika dia belajar lebih giat, dia akan lulus ujian. Nah, faktanya di sini dia tidak belajar dengan giat. Jadinya dia tidak lulus ujian. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kondisional tipe 3 ini ialah kejadian yang di masa lalu yang tidak kita lakukan tapi berdampak di masa sekarang ataupun masa depan gitu. Nah, untuk contoh yang keduanya ada, if he had known the risk, he would have done that. Seandainya saja dia tahu resikonya, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, faktanya dia tidak tahu risikonya tadi, jadi dia melakukan hal tersebut. Nah, makanya setiap kita melakukan suatu tindakan, kita harus memikirkan resikonya terlebih dahulu. Nah, karena dia tidak memikirkan risikonya, dia melakukan sesuatu hal yang sembrono. Nah, jadi apapun yang tidak terjadi di masa lampau tapi berdampak ke masa sekarang ataupun masa depan, itu yang disebut dengan kondisional tipe 3 ya kawan-kawanku sekalian. Oke, baiklah, setelah kita tahu apa itu conditional sentence, eh, contoh-contohnya beserta fungsi dan tipe-tipenya, sekarang di sini saya akan mengenalkan satu aplikasi untuk membantu kita mempelajari conditional sentence ya, yaitu aplikasinya ialah Grammarly. Nah, Grammarly ini adalah sebuah aplikasi web yang digunakan untuk mengecek tulisan dan grammar dalam bahasa Inggris. Jadi, jika kita ingin menggunakan aplikasi ini, kita bisa membantu kita mengecek apakah kalimat conditional sentence yang kita buat tersebut grammarnya bagus atau tidak, cocok atau tidak. Nah, bisa kita cek di aplikasi Grammarly ini secara bersama-sama. Mari kita cek sekarang. Oke, baiklah, ini kita sudah masuk ke aplikasi Grammarly. Ini untuk tampilan umumnya. Kita bisa ada di sini tulis, bicara, dan dokumennya. Oke, baiklah. Untuk menggunakan aplikasi ini, selanjutnya kita pilih yang write ya, menulis. Nah, di sini sebelumnya kita tempelkan teks conditional sentence yang udah kita copy ya, kawan-kawan sekalian. Ini teks yang salah. Nah, di sini langsung dikoreksi oleh aplikasi Grammarly dari penggunaan struktur bahasanya,
Nah, di sini langsung dikoreksi ya. Sangat bagus sekali jika kawan-kawan menggunakan aplikasi ini untuk membuat kalimat conditional sentence, karena bisa langsung dikoreksi mana kata-katanya yang salah, mana struktur bahasanya yang salah ya kawan-kawanku sekalian. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan teks yang betul ya kawan-kawan. Kita bisa tempelkan teks conditional sentence ataupun kita buat teks conditional sentence ataupun kalimat conditional sentence yang benar, bisa kita tempelkan di aplikasi ini. Nah, karena ini kalimatnya betul, jadi aplikasinya tidak mengoreksi apa-apa ya kawan-kawanku sekalian, karena ini kalimatnya udah betul. Nah, jika terjadi kesalahan dalam struktur bahasa kayak kalimat sebelumnya mungkin akan dikoreksi langsung. Nah, ini contoh bahwa kalimatnya betul ya kawan-kawanku sekalian. Makanya untuk menggunakan aplikasi ini sangat bermanfaat untuk membuat conditional sentence, karena bisa mengkoreksi mana yang betul dan mana yang salah dari kalimat kita. Oke, baiklah kawan-kawan, mungkin di video ini cuman itu saja materinya. Mungkin di video selanjutnya nanti akan kita kupas secara mendalam ataupun dengan materi yang berbeda. Jadi mungkin ini saja pembahasan kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan suatu quote bahwa teruslah belajar meskipun kita menggunakan media apapun itu bukan sebuah masalah, tapi bagaimana cara kita mengelola media tersebut untuk bisa kita manfaatkan berguna demi menambah wawasan kita. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.